terpanggil. Ada satu momen aku tuh merasa menyesal, maksudnya menyesalnya atas kebodohan kemarin gitu, dan mengkhawatirkan masa depan Gempi seperti apa ya gitu. Karena dengar-dengar Gempi kan udah mau minta adik lagi sebenarnya ya. Iya itu mati deh, kacau banget itu, gimana ya, langsung lemes aku. Kalau dari Giselle sendiri punya nggak keinginan untuk punya atau ngasih adik buat Gempi? Ada nggak keinginannya? Sama-sama tahu aja lah secara dewasa harus seperti apa gitu, dan emang kan kita as a family ya sayang sebagai keluarga juga, dan pasti mau kasih yang terbaik sama Gempi kan, karena buat kita ini kan kegagalannya kita berdua. Cie cengeng. Hai semuanya, ketemu lagi di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng sama Daris Dona. Dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang, wah ini gokil sih. Seru banget kalau ngobrol sama dia ya. Giselle, selamat datang, apa kabar? Ini nggak kelihatan mama-mama ya? Makanya agak bingung mau nyebut mama atau... Bilang mama-mama ya? Kakak Giselle. Kakak Giselle. Kakaknya Gempi, tapi lebih cocok dari kakaknya Gempi. Iya. Ya, selain juga dia nikah muda, tapi selalu jaga hidup sehat, jaga makan, jaga olahraganya juga kenceng banget. Tapi kan sama, kadang juga sama Sabi kayak sepantaran tinggi-tinggi kayak gadis-gadis populer di sekolah yang tinggi-tinggi gitu. Ya lumayan, kalau ini usahanya keras, biar kelihatan kayak kakaknya Cabi. Tapi emang suka banget olahraga? Suka banget olahraga. Sebenarnya nggak dari dulu, baru-baru aja loh 5-6 tahun ini. Iya. Diving iya. Diving juga hobi banget. Indonesia udah habis semua spotnya? Belum, sengaja nyisain Raja 4 terakhir aja, jangan Raja terakhirnya nanti aja. Terakhir itu tahun ini, tahun depan atau? Nanti aja. Tahun ini masih explore yang lain dulu. Lihat aja di Instagramnya selalu tiba-tiba abis itu pergi diving di mana gitu. Suka traveling juga ya Giselle ya? Suka banget, kalau nggak mikirin harus cari uang kerja pakai badan mah kayaknya jalan-jalan terus. Kalau bisa passive income yang kayak kata orang-orang, nggak ada aku di sini. Oh, dan kalau nggak ada Gempi, tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin jalan-jalan terus karena gimana pun harus nomor satu. Biasanya sekarang kalau kita udah punya anak itu biasanya jalan-jalannya, travelingnya jadi bareng mereka kan. Baik tujuan dan waktunya adalah ngikutin jadwal anak-anak. Iya itu betul banget. Tapi kalau udah sekolah, kalau masih di bawah 5 tahun belum sekolah, masih bisa bolos-bolos gitu, lebih fleksibel. Masih bisa dibawa-bawa. Sekarang udah mau bawa, dia bilang aku mau sekolah mah. Udah pengen ngomong bolos aja nih, nggak bisa. Cuma itu salah satu kebahagiaan orang tua adalah anaknya mau loh sekolah. Biasanya ada anak yang susah banget disuruh sekolah ya Iya kan? bener, yang ini malah lebih suka sekolah. Berarti kita udah bersyukur deh itu. Berarti mereka happy, nyaman sama lingkungannya, dan banyak temennya. Karena dengar-dengar Gempi kan udah mau minta adik lagi sebenarnya ya. Iya itu mati deh, kacau banget itu, gimana ya, langsung lemes aku. Seriusan dia minta? Iya, dia udah I wanna little sister katanya. Dia soalnya ngeliat temen-temennya ada punya adik. Jadi dia masih galau, tapi kadang dia pengen boy, kadang pengen girl. Ya cuma bilang nggak usah pusing-pusing boy girl. Mama juga masih sendiri. Kan dia selalu aku kasih penjelasan sejujur mungkin, dengan bahasanya dia kan. Jadi dia tahulah kurang lebihnya kondisi keluarga kami seperti apa saat ini. Jadi kayak dia ngerengek pengen punya adik, tapi dia tahu lah bahwa sekarang ya siapa yang bisa ngasih adik. Gak ada lagi gitu. Bener sih, bener. Tapi kalau dari Giselle sendiri punya nggak keinginan untuk punya atau ngasih adik buat Gempi? Ada nggak keinginannya? Atau rencana? Enggak sih sebenarnya, karena sebenarnya bukan yang suka banget sama anak kecil. Dan apalagi kalau dalam kondisi sekarang mau sama itu kayak masih balik belum ke situ ya. Masih belum jadi prioritas sekarang untuk cari pasangan. Tapi at least kalau ada keinginan kan pasti didoakan. Pasti, ya kan? Makanya aku bilang kita juga bantu doa biar cepat dapat jodohnya gitu kan. Ya sekarang adalah berhubungan dekat dengan saling mengenal dan segala macam, but of course harus lebih pelan-pelan dan penuh dengan persiapan dan perhitungan dan segala macam. Jadi kayak mungkin nggak dalam waktu dekat ya gitu, udah bilang kamu minta papamu dulu deh gitu ngomongnya.
bener loh. Apanya? Minta adiknya bisa ke mamanya, bisa ke Iya kan papanya. bisa dua. Tapi maksud aku kalau lihat kondisi sekarang gitu ya, Giselle dan Gading memang harus terpisah, tapi co-parenting untuk ngurusin Gempi. Tapi Gempi sendiri, maksudnya dalam usia yang cukup muda, apakah sudah tahu sebenarnya kondisi mama papanya itu seperti apa? Karena kalian kan tetap masih bareng-bareng, maksudnya kalau event liburan pun bisa sama-sama. Ngerti sih dia, kita kasih penjelasan kan dari awal tuh udah cukup jelas dan ya hari-harinya kan dijalanin, dilalui, dia juga ngerti. Gak ada pertanyaan yang sampai aneh-aneh banget sih, karena kayaknya dia juga kebetulan kita diberkahi dengan anak yang punya pengertian tuh cukup cepet gitu, tinggi dan cerdas gitu. Jadi ya selama ini berjalan dengan baik. Kebetulan juga bersyukur banget juga Mas Gading juga mau bekerja sama dengan sangat baik, hatinya juga sangat luar biasa. Jadi ya bersyukurlah Kak, karena kan nggak semua ya pasangan bercerai bisa tetap berhubungan baik untuk anak gitu, nggak semua loh. Ya walaupun dua-duanya punya kebesaran hati ya. Kalau dilihat Papa Gading itu kan sebagai ayah mungkin ya, benar-benar berusaha untuk hadir buat Gempi juga. Iya, dia juga selalu berusaha. Kalian berdua hadapi kan. Dia berusaha setengah mati tuh di antara jadwalnya dan apanya juga kan, dengan kondisi kehidupan pribadinya juga pasti kan ada jadwal-jadwal sendiri, ada tantangan-tantangan sendiri, tapi dia tetap buat Gempinya nomor satu. Kalau dia paling lagi sibuk, aku aja yang nagihin. Ayo, mana ketemu Gempi dan segala macam. Itu gitu. Dari awal ketika kalian mulai berpisah memang udah ada punya komitmen seperti itu, atau by time akhirnya semuanya kayaknya nggak pakai janjian sih. Kebetulan emang kita sama-sama tahu aja lah secara dewasa harus seperti apa gitu, dan emang kan kita as a family ya saling sebagai keluarga juga, dan pasti mau kasih yang terbaik sama Gempi kan, karena buat kita ini kan kegagalannya kita berdua. Cie cengeng, cek. Iya, kegagalan berdua. Kita nggak kepengen ini dampaknya besar banget ke anak. Dampak mungkin pasti ada, tapi kita minimalisir. Kita we try to make the best dari yang sudah kacau. Kalau kata orang berantakan, kita tapi tetap berusaha lakuin yang paling baik lah. Jangan karena kita gitu terus anaknya jadi kebawa-bawa kan, kasihan. Apa hal yang paling berat yang kalian harus settle down, harus adjust antara Giselle sama Gading supaya bisa sampai di titik ini? Kebetulan tidak terkomunikasikan juga sih kayaknya ya, karena buat kita itu kayak hari-hari seperti mudah aja gitu untuk saling janjian atau bertoleransi. Misalnya aku yang pergi keluar kota, Mas Gading stay di rumah temenin Gempi kalau dia bisa, atau Gempi ke tempatnya, dan sebaliknya. Kalau ya range waktu dan segala macam tuh nggak ada yang terlalu berat. Paling kalau masing-masing kita punya teman dekat gitu, ya harus yang sama-sama punya pengertian yang baik dan hati yang besar. Itu aja sih. Tapi so far lebih dekat ke siapa sih, Gempi, kamu atau ke? Sama-sama dekat. Tapi dia lebih dimanja papanya kan, nggak pernah dimarah, nggak pernah dilarang. Kalau sama aku deket setiap hari curhat gitu, tapi kan selalu dididik dan diomel-omel, dia kayak begitu asik. Tapi deket banget curhatnya juga. sama Giselle berarti kan? Iya, lebih banyak. Karena banyak kan waktunya sama aku. Giselle. Iya. Lucu deh. Lucu, kita juga kadang kalau misalnya pas lihat kalian bareng-bareng gitu ya, pasti ya aku mungkin juga udah banyak juga harapan orang di luar sana yang kenapa sih nggak balik lagi aja. Kalian tuh kayaknya kan maksudnya terlepas dari kita nggak pernah tahu masalah yang terjadi, tapi kayaknya tuh maksudnya bisa tetap get along gitu walaupun dengan kondisi harus berpisah gitu. Iya, dia sendiri-sendiri. Ya kalau misalnya orang bilangnya kenapa nggak balik lagi, ya susah juga ya ngejelasin. Gak mungkin ngejelasin sama semua orang juga, tapi memang untuk saat ini dan dari kemarin ya sampai saat ini kondisinya ya kita gitu sih, seperti yang tadi aku ngobrolin gitu. Jadi belum ada juga sih kayak kepikiran atau bayangan ke sana. mungkin Susah rasa dijelasin. sayangnya atau rasa Sayangnya, mungkin iya. itu lebih ke kayak kakak Ade, adik. iya Mas Ding juga sangat peduli sama semua season hidupnya aku juga. Dia pasti selalu terupdate dan jadi orang yang salah satu inner circle yang selalu
duluan tahu, duluan support gitu sama dan sebaliknya juga gitu. Jadi ya sampai situ kita juga berjalan dengan baik sih gitu. Jadi ya tapi kalau ngomongin balik apa ini juga nggak pernah dan kayaknya lucu gitu jadi kan. Karena mungkin ya rasanya beda-beda, rasa sayangnya udah sampai kayak saudara. Tapi itu orang menikah lama kan juga rasanya udah jadi kayak saudara ya. Iya itu juga mungkin sebenarnya ya. Cuma itu susah mungkin jelasinnya ya. Dan tapi karena mungkin kalau buat Gisel sekarang pribadi misalnya ditanya apakah ingin berumah tangga lagi, mungkin pasti ingin, namanya masih muda. Tapi juga rumah tangga seperti apa yang aku ingin punya ke depan, itu juga aku udah kadung terlanjur punya bayangan sendiri nih. Setelah diproses, setelah perceraian gitu, aku lahir baru, aku lebih dekat ke Tuhan, aku banyak involve di kegiatan komunitas, gereja dan lain-lain. Aku kayak punya bayangan sendiri juga seperti hubungan apa yang aku ingin miliki ke depan nanti kalau emang diizinkan untuk berumah tangga lagi. Dan berarti kan pasangan seperti apa yang kurang lebih dibutuhkan untuk bisa fit in dalam bayangan tujuanku itu, visiku itu kan udah ada sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau bukan bilang Mas Gading bagus nggak bagus atau gimana, cuman ngomongin visi yang itu terutama kayak Mas Gading kasihan lah nanti dia terlalu berat, aku juga berat juga gitu. Udahlah gitu. Tapi apapun itu ya maksudnya semua yang sudah terjadi kalian sudah melewati dengan hidupnya udah ada masing-masing untuk dipaksain ke visi yang itu. Masa kayak gitu kalau kata orang Jawa. Nggak mungkin untuk nyenengin orang kan, karena kan itu yang kalian jalanin kan. Gitu. Iya, karena memang setelah melewati berbagai macam proses pembelajaran, pasti kita juga sampai ke tahap pemahaman yang baru terhadap hidup, gitu. Intinya nih kalau yang nonton bingung gitu ya, ini gamblangnya Gisel tuh pengen punya rumah tangga yang bisa melayani Tuhan misalnya gitu kan, bukan misalnya itu Iris pengen bisa di gereja terlibat aktif melayanin pasangan, rumah tangga yang kayak kan ada tuh kadang-kadang di gereja yang melayani married couple gitu-gitu. Aku kan di rumah ada date juga ngelayanin teman-teman. Itu kalau Mas Gading disuruh bawa ke situ, pusing dia. Dia nggak bisa bebas, lepas, ilaki, nggak bisa, jauh. Jadi kayak udahlah, aku yang lebih dekat aja yang lebih mungkin gitu. Jadi nggak bingung lagi yang nonton ya, ngerti ya maksudnya. Jadi ya gimana pun ini disuruh ngembalain orang gimana, kasian lah dia lah. Tujuan hidupnya mungkin udah beda. Udah beda, Mas ini juga aku tawarin mungkin udah nggak minat lah ya kan. Aduh non besok deh, tahun depan. Boleh nggak yang santai-santai aja? Iya, pasti masing bilang skip gitu. Tapi tadi kan Gisel bilang bahwa setelah mungkin momen perpisahan, akhirnya Gisel mendekatkan diri ke Tuhan. Apa sih sebenarnya yang bikin switch dan akhirnya benar-benar menjadi seorang yang lebih religius? Mungkin sebenarnya dari perceraian itu sendiri, karena mungkin kita kan berbuat salah tuh kadang-kadang banyak faktor ya. Salah satunya kalau Gisel tuh sama Mas Ding tuh faktornya adalah ketidaktahuan. Jadi adanya ego dan segala macam tuh karena memang banyak nggak tahu aja. Tapi masih muda dan sebenarnya kita waktu itu memutuskan itu juga bukan hal yang mudah dan nggak berbangga gitu. Jadi atas dasar itu aku terpanggil, ada satu momen aku tuh merasa menyesal, maksudnya menyesalnya atas kebodohan kemarin gitu dan mengkhawatirkan masa depan Gempi seperti apa ya gitu. Jadi pengen assurance untuk masa depan Gempi tuh bisa baik gitu, minimal lebih baik, harus lebih baik dari kami dan nggak mengulang kesalahan yang kami buat dalam hal apapun gitu. Jadi pengen assurance itu. Lalu lari kemana kalau bukan ke Tuhan kan gitu. Jadi itu titik baliknya aku 2019 memutuskan untuk lahir baru gitu. Terutama saat lagi punya pikiran itu langsung disambut baik sama Tuhan, bener-bener kayak dikirimin kejadian demi kejadian yang emang akhirnya lead Gisel untuk baliklah langsung ke Tuhan, terus tobat ibaratnya ya. Terus cari komunitas di gereja dan segala macam. Terus
dibawa terus sampai sekarang dari 2019. Dan itu akhirnya kamu juga ngerasain bahwa banyak berkat, Banyak termasuk banget. orang-orang yang ada di sekitar kamu yang begitu support dalam Banget, kondisi terutama apapun. waktu habis lahir baru, terus tahun depannya di 2020 Gisel diizinin untuk ngadapin case juga yang masa lalu Gisel segala macam keluar dan segala macam itu juga kalau nggak ada komunitas, kalau nggak ada lahir baru yang sebelumnya terjadi, mungkin hasilnya bisa berbeda. Mungkin aku akan sangat frustasi, nggak bisa gerak pasti, depresi dalam mungkin dan segala macam. Tapi karena punya itu semua udah dipersiapkan sebelumnya, jadi bisa melewati musim yang berat itu dengan ya bisa dibilang baik gitu. Iya, dan kalau untuk diri sendiri mungkin kita bisa istilahnya bisa survive sendiri gitu kan. Cuma sekarang kan juga ya apapun yang kita lakukan pasti Gisel juga menjaga agar hal itu tidak terjadi sama Gempi juga dan itu mungkin lebih berat daripada kamu menjaga diri sendiri. Karena kita beneran terbatas kan, manusianya sangat-sangat terbatas. Sebesar apapun usahaku untuk menjaga Gempi, I have no control over it total kan. Jadi memang makanya aku udah tahu nih aku nggak bisa nih kalau jagain sendiri. That's why itu yang aku buat aku nggak bisa nih, emang harus diserahin sama Tuhan. Ya berarti kalau aku ingin itu kan nggak bisa cuman pengen Tuhan jagain Gempi terus akunya sesuka hati kan nggak mungkin. Pastinya perbaikan perilaku, cara pikir dan segala macam mengikuti dan akhirnya jadi satu kesatuan. Tapi bersyukur banget karena dengan gitu emang kerasa ya hidupnya juga jauh lebih damai, tenang. Kalau ada pun kesusahan ya bisalah selesai satu-satu walaupun tarik hembus nafas terus. Iya, terus every relationship juga ada apa ya, the mighty power yang akan selalu ada support Iya, kita jadi gitu, lebih kan? tenang gitu dan itu juga memperbaiki every relationship yang aku punya dalam kehidupan aku. Makanya tadi gue diajakin ngomong soal relationship, aku senang. Iya, senang banget. Dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Gisel yang memberikan impact yang begitu besar, kita sebagai orang tua tuh memang kadang perlu waktu untuk belajar sampai akhirnya punya kesadaran dan kita bisa menanamkan sesuatu sama anak-anak kita. Apa yang sebagai seorang ibu terutama yang Gisel pengen tanamkan betul-betul dan itu jadi pegangan hidupnya Gempi? Oh, of course nomor satu Tuhan ya. Pengen tanemin banget untuk Gempi bisa belajar punya relationship sama Tuhan yang dekat, yang baik. Karena susah, umur segini kan nggak ngerti dia apa sih relationship sama Tuhan, apa sih mah gitu. Nggak paham kan dia, tapi ya kita berusaha untuk jabarkan sebisa mungkin dan contohkan dari kehidupannya kita kan, minimal itu aja yang bisa kita buat. Kalau masalahnya soalnya gitu, ngajarin doa, ngajarin apa pasti kan. Cuman kadang-kadang doa dari mulai dia diucapin dia nawar. Aku dalam hati aja ya mah gitu. Terus lama-lama doa dalam hati kita nggak tahu dia doa apa gitu. Jadi kayak lucu banget gitu. Paling cuma bisa mencontohkan dan menyerahkan balik lagi sama Tuhan. Tapi ya kalau ditanya apa yang mau ditanamkan itu, karena itu bekal dari semua value yang akan dia anut dalam kehidupan yang pastinya nanti berguna buat kehidupan dia kan. Semua itulah kebaikan, generosity, kendalian diri, semuanya itu udah jadi satu paket. Kalau kita punya relationship yang bagus sama Tuhan kan pengertian kita jadi baik akan segala sesuatu. Betul. Memang dan dimulai dari kecil. Iya, memang kita perlu banget buat menanamkan karakter ya dan values ke anak-anak kita. Dan salah satunya itu sebenarnya sudah diajarkan oleh agama gitu. Apapun agamanya pasti mengajarkan hal yang baik dan memang tugas kita sebagai orang tua ya untuk terus menjadi contoh dan juga ngajarin anak-anak kita supaya mereka benar-benar punya kemampuan untuk filtering diri pada akhirnya. Karena kadang-kadang kan nggak semua bisa punya punya dasar itu dari kecil. Mungkin kadang ngerti, orang tua juga ngerti, cuman lupa secara sengaja mengajarkan dan menularkan. Ya mereka tahu dari mana kalau nggak dari kita. Itu tahu-tahu pas udah gede, pas dia buat salah kita, kamu ya buat gini kayak nggak pernah diajarin. Pikir-pikir, iya, saya memang lupa
coba untuk ngajarin secara intentional loh. Gitu. Hal-hal kecil yang kadang karena rutinitas jadinya nggak bisa. Kita lupa jabarkan ya Kak, gitu. Balik lagi ngobrolin tentang co-parenting, karena sebenarnya hari ini di Ngoda tuh kita pengen ngulik lebih bagaimana sebagai pasangan yang akhirnya harus berpisah, tapi tetap punya komitmen dan punya hubungan yang sangat baik. Dan ini bukan di make up yang kita kalau lagi ketemu kompakan ya, enggak, itu kelihatan kan pasti kan. Jadi benar-benar secara natural Papa Gading sama Mama Giselle bisa benar-benar jadi orang tua yang hadir memenuhi kebutuhan kasih dan cinta buat Gempi gitu kan. Ada nggak sih tips buat mungkin orang-orang di luar sana yang juga mengalami situasi yang kurang lebih sama gitu kan, sehingga kalian bisa berjalan beriringan. Karena itu pasti nggak mudah, tapi kalau bisa dilakukan membuat semuanya jadi lebih. Oke, untuk itu kita panggilkan bintang tamu kita. Ada ya. Aduh, apa ya tipsnya? Yang pasti mungkin pertama yang harus dipunya kerendahan hati ya, berarti ya. Rendah hati. Rendah hati itu termasuk melepas ego ya? Iya, melepaskan ego kan butuh kerendahan hati. Jadi saling dua-duanya ngerendahin hati. Fokus aja, tujuannya memang bukan buat diri kita, karena udah dewasa kan gitu. Kita juga ya itu tadi yang aku bilang, berpisah itu juga sebenarnya bukan suatu hal yang baik kan, maksudnya bukan suatu hal yang ideal. Ya udah banyak merugiin orang lain, jadi jangan buat kerugian yang lebih besar lagi pada anak terutama. Ya udahlah gitu, mau apa sih yang di hold grudge-nya di masa lalu kan nggak ada lagi yang relevan. Ya udah kita mulai semuanya baru, set hati, saling nggak ego. Udah itu aja, pasti bisa kok. Mau mengalah, mau memaafkan. Dan semua berangkat dari niat baik juga ya. Memaafkan yang mungkin nggak gampang ya buat orang-orang kan, kasus perceraian mungkin berbeda-beda. Karena apanya. Yang mungkin paling berat memaafkannya ya. Nah makanya aku bilang, kebesaran hati untuk aku bersyukur bisa punya papanya Gempi yang memang juga hatinya besar sekali gitu. Iya, dan aku lihat maksudnya karena semua orang nggak bisa melakukan itu, banyak faktor yang menjadi pertimbangan pastinya, dan mungkin ya salah satunya dengan melepaskan ego. Yang penting adalah Gempi tidak pernah kehilangan kasih sayang mama papanya. Iya, cuman mungkin aku sadar nggak semua gampang untuk mempraktekkan ini juga sih Kak. Makanya kita juga nggak yang gimana-gimana banget. Kita cuman juga hidup begini aja. Nggak pernah juga menjadi duta atau campaign pasangan bercerai yang co-parentingnya bagus, nggak pernah juga karena itu kan masing-masing ya. Cuman kalau ditanya ya seperti itulah kami gitu. Kalau kalian lagi momen-momen bareng, liburan atau beraktivitas sama-sama gitu ya bertiga, ada nggak sih dari Gempi tuh dia sebagai anak gitu ya? Kalau aku sama Dona, anak paling kecil kan, Sabrina cewek juga. Ya itu sering banget datang ke kita, terus tangan aku dipegang, tangan Dona dipegang jadi satu. Gitu. Masih ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Enggak sih, kalau itu mungkin Gempi ngerti ya, gitu. Karena dia tahu bapaknya ada teman siapa, maknya juga ada teman siapa, she understand. Jadi palingan dia cuma request itu kalau liburan, aku request kita jangan pisah-pisah dong villanya gitu, kata dia. Mungkin dia repot deh back and forth, walaupun villanya udah tinggal seberang-seberangan, tapi dia kayak protes. Akhirnya ya udah, mungkin misalnya villanya satu tapi kamarnya beda, atau villanya atas bawah gini doang, ya dia masih oke lah gitu. Lucu deh dia tuh. Sama paling ya enggak sih, cuman main-main aja kayak yang biasa lari-lari atau apa, dia minta diangkat bareng gitu aja sih, tapi nggak pernah yang lebih intim dari itu, dia nggak pernah, dia tahu kok gitu. Tapi kalau melihat kebersamaan mereka ya di media sosial gitu Pak Libur, itu yang jadi calon pasangannya Giselle dan Gading juga mungkin ada rasa jadi beban nggak sih? Dari pengalaman yang lumayan. Tapi ya gitu ya, puji Tuhan hatinya besar juga, karena kan sebenarnya di balik itu semua Gempi tuh juga manis kepada kami juga semua gitu. Misalnya aku punya teman dekat, ya Gempi manis juga gitu. Hangat banget gitu loh personality-nya. Iya, jadi gitu ya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman ya dia tahu ini mamanya, nih papanya gitu. Sweet banget ya memang ya Gempi, luar biasa. Sweet banget berkat sih banget dia ya. itu, iya berkat sebagai banget orang tua kita punya
anak yang seperti itu blessing banget. Blessing. Ya makanya mesti punya lagi. Kalau ngomongin minum dulu. Boleh minum. Iya, Haus. Ditanya. Ini karena Gempi masih sekolah jadi nggak bisa diajak ya. Iya, kalau dia Pulangnya masih diajak sore pasti ya? aku udah kebayang muka dia tuh. Jahil. Ih, jahil. Tapi dia sekarang ini nggak sih semakin gede semakin apakah semakin nyaman di depan kamera atau justru malah sebaliknya malu-malu deh, Kak, sebaliknya semakin ya? malu. Semakin ini lagi dalam tahap mulai nggak mau ya, kelihatan malu jelek. Kalau alis harus rambutnya izin dulu. ini. Mau difoto di Enggak videoin harus izin sih, dulu. kalau itu nggak? dia masih nurut, cuman kayak rambutnya rempong banget gitu, kayak mesti dikeluar-keluarin nih kayak anak zaman sekarang gitu. Oke. Nah sakit sama mata kamu, masukin ke kuping, nama dia dikeluar-keluarin lagi gitu. Tapi dia malu sih, jatuhnya lucu deh. Tapi kalau dilihat memang ya mungkin karena mama papanya juga dari kecil dia tahu bahwa bakatnya memang di dunia entertainment. Iya. Anak Papanya ini juga aktor loh, punya aktor. talent. Punya talent, Ya. cuman belum mau. Oke. Iya, masih kayak enggak pengen maunya seneng-seneng aja yang cakep-cakep aja, yang happy-happy aja sama teman-temannya. Dia pintar nyanyi. Dia ya tahu kan? apa yang dia pengen, papa mamanya pasti bisa kasih. Kalau kita dulu kan, kita Gitu kalau ya. bisa cari duit cepat gitu kan. Kalau Iya dia, juga ya. kita tinggal minta. Tapi kadang-kadang kan ada juga lah, misalnya project-project yang lumayan ya, aku Iya. komunikasiin juga lah, game tolong lah game. Iya, kamu pikir kamu ke mall terus main di playground ini emang nggak bayar. Iya. Apalagi kan aku cukup mandiri, maksudnya nggak pernah yang minta ke mas gitu. Jadi kayak tolong mamamu lah, kamu tahu di belanjamu tuh banyak loh, emang dia belanjanya kan lumayan. Iya. Hobi ya shopping ya. Shopping hobi banget. Kayak ya udahlah. Jadi dia juga ngerti kalau sometimes mesti ada misalnya kewajiban mau kerja apa, tapi yang ringan-ringan gitu dia masih oke lah. Iya. Karena pasti kan tawaran itu ada. Ada aja, iya. Kita pusing lah sampai sekarang disuruh nyanyi lah, ada yang main film. Aduh, ngebayangin Gempi main film. Mana bisa tuh kan butuh anak-anak yang emang pengen banget gitu, yang pengen eksisnya itu Gempi Mungkin talentanya ada. Secara bapaknya aktor, menang FFV Iya, loh ya kan. tapi belum ada keinginan Kak. Mungkin Anaknya belum. nggak bisa paksa kan. Iya, betul. Seiring berjalan waktu. Iya, ya kan? gitu. Bicara tentang parenting style, sama nggak sih kamu sama Gading? Oh, tentu tidak. Tadi kan sempat di-mention tentu sedikit tidak, tuh, tentu kalau tidak. Papa Gading bebas, pokoknya apa aja, Iya, kalau mau apa, Papa iya, kasih pokoknya gitu dia ya. Gempi base. Dia Gempi base banget. Kayak Apa yang bapaknya juga maunya adore Gempi. banget sama Gempi kayaknya. Iya, cinta banget kan, posesif banget. Segala yang dimau harus ada aja, harus bisa. Naik pesawat nih, aku ngajarin buat naik ekonomi, oh tidak. Nanti kita berangkat nonton Taylor Swift cuman ke Singapura doang. Bilang ngirit-ngirit kali ya mas ya. Enggak, jadi beli kode bookingnya beda. Mereka duduk di bisnis di depan. Kamu? Aku enggak lah, aku beres sendiri, aku naik ekonomi. Aku sama Papa Alma duduk di belakang. Gading. Papa Gading salah rumah kayaknya, temannya Sultan Andara. Banyak. Terus akhirnya dia harus reschedule jadwal pulang lebih cepet kan karena ada kerjaan. Aku bilang beliin anaknya tiket belakang, nggak ada ya bisnis mau duduk sama siapa dia, aku bilang. Terus menyikapi perbedaan gaya mendidik anak itu gimana? Ya nggak apa-apa kan, it's not a big deal. Aku juga ngerti, I understand kalau maunya dia memberikan yang terbaik. Iya. Paling kan Gempinya aja yang aku kasih pengertian. Berarti Gem, nggak ada yang prinsipil yang sampai ganggu gitu nggak? belum sampai saat ini aku cuma tinggal kasih tahu anaknya. Gem, ini papa manjain kamu karena because of this ya, tapi nggak berlaku kalau sama aku. Ya, sering protes, sih dia Gempi nggak protes. Protes. Tapi aku bilang ini berguna kok buat kamu nanti ke depan. Kalau enggak, kamu semua sekarang enak-enaknya kasihan nanti kamu udah gede kaget. Iya. Jadi sabar-sabar aja ya. Sabar-sabar sama mama ya. Iya, sabar-sabar aja lah. Nanti kamu gedenya akan bersyukur kok kamu diajarin banyak hal dari kecil gitu. Iya. Dan Luar kalau biasa, dilihat pola wise banget. komunikasi Giselle sama Gempi juga lebih kayak temen. Iya. Kayak temen aja, kasih tahu aja yang sejujurnya. Kita kalau larang juga kenapa kasih tahu. Kalau ini boleh dengan terbatas ini kenapa juga kasih tahu gitu. Iya. Giselle dari siapa sih belajar parenting?
Kamu nikah kan usianya muda, dari orang tua mungkin dari Wah, mama? trial error juga lah ya Kak. Aduh ampun, aku waktu bayi juga aku setengah mati, nangis-nangis juga. Gedein Gempi, khawatir dan segala macam. Tapi ya pastinya menyadur dari apa yang mama ajarin ke aku. Dan kita sempurnakan juga pastinya dengan apa yang kita tahu sekarang gitu. Makanya banyak manfaatnya juga kan, dekat sama Tuhan itu berarti kita juga jadi belajar banyak. Jadi bisa berusaha kasih yang lebih baik ke Gempi dibanding apa yang aku dapat dari mama. Iya, aku tahu dari kecil karena kita pernah punya satu acara bareng gitu. Iya, tuh Gempi bayi masih bulat gini. Dan ya itu mama juga selalu nemenin kamu kan? Selalu nemenin gitu. Jadi mama tuh juga selalu ada gitu. Jadi ya kurang lebih pasti menyadur gaya parentingnya mama. Tapi cuma disesuaikan dan ditambah-tambah, disempurnakan lah. Seperti ejaannya disempurnakan. Sekarang kan dengan era yang sekarang anak juga udah beda ya. Betul, beda dulu kita banget. kan satu arah banget gitu kan, orang tua ngomong apa kita harus nurut. Kalau sekarang kita mau orang tua dengerin anaknya ya. Salah satunya dulu kan aku yang agak baik, tapi mungkin ada dikit-dikit langgar-langgar itu karena kan mama cuma bilang nggak boleh, jangan gitu-gitu. Dikasih pemahaman ya. Nah, dikasih pemahaman. Nikah muda jangan. Kamu nikah muda malah dinyek-nyek gitu. Jadi kan kita sakit hati. Emang nggak bisa apa gitu. Tapi mungkin kan nanti akan bisa diberi penjelasan supaya lebih mikir gitu kali ya kalau buat anakku nanti gitu. Jadi ya cobalah. Ngomong-ngomong soal nikah muda, ada satu hal menarik yang aku pernah baca bahwa Giselle sebenarnya mungkin dibilang menyesal nikah muda atau mungkin karena mungkin alasannya waktu saat akhirnya memutuskan menikah muda itu kenapa gitu, itu juga bisa jadi inspirasi kan buat anak-anak sekarang ya. Banyak banget yang udah mikirnya baru pacaran, baru masih sekolah, usia sekolah yang manggilnya udah mungkin udah mama papa, ayah bunda, mau nikah mungkin. Padahal kan ketika kita menikah kan semua kondisinya misalnya bukan hanya physically, mentally, tapi kan semuanya harus ya itulah mungkin karena juga aku dulu ya sama seperti anak-anak sekarang itu kan nggak punya pengertian yang ajak, nggak punya ilmunya, nggak tahu. Aku cuman lihat kakak sepupuku nikah muda, enak nih kayaknya gitu. Bisa berdua-duaan. Terus kalau kakakku dulu terjebak nikah muda dia karena tuntutan ekonomi gitu kan. Dia pikir kalau nikah muda terus ya udah nggak ada beban lagi, udah nyender aja ke suami. Tapi kan nggak seperti itu kan. Kenyataannya butuh pemahaman yang besar, komitmen yang besar, kedewasaan yang cukup untuk bisa membangun relationship yang nyaman, yang enak. Mungkin nggak gampang juga, tapi at least lebih ngerti lah gitu, lebih cukup dewasa. Kalau ini aja sih, karena aku mengalami sendiri ya gitu. Kalau aku dulu nikah muda tuh cuman ikut-ikutan kakak sepupu doang. Oke. Banget sih, nggak ngerti sih. Terus kayak, tapi aku nggak paham gitu bahwa aku butuh jadi pribadi yang utuh dulu gitu. Kalau teman aku pengen nikah muda itu pengen lepas dari mama papa gitu. Tapi kan nggak seperti itu ya ternyata. Karena segala yang diinginin yang kita itu kan nggak ada yang pasti. Kalau nikah misalnya pengen bahagia, terus ternyata pas nikah nggak bahagia gimana lu gitu kan. Kayak nikah pengen, apalagi biasanya ya alasannya pengen punya anak misalnya, ternyata nggak punya anak gimana lo. Terus jadi esensinya nikahnya jadinya atas dasar apa kan jadi nggak kuat gitu. Jadi makanya aku bilang nggak deh buat adik-adikku nih gitu, lebih baik ngerti dulu deh pernikahan apa dan what it takes. Mungkin salah satu yang bisa esensi. Ini nikah muda juga nih. Iya, tapi kalian boleh balik nanya gak sih sebenarnya? Gemes deh. Iya, karena sebenarnya tuh aku termasuk yang kayak pengen punya pasangan tuh nanti ke depan yang kayak gimana sih rumah tangga? Pengen yang kayak Donna Darius gitu. Aku pernah denger tuh. Beneran sumprit, aku tuh selalu bilang gitu kalau ditanya orang. Tapi sebenarnya secantik dan semulus itu nggak sih Kak? Sejujurnya yang kayak baby diangkat-angkat. You raise the standard high. Gila loh, kita perempuan-perempuan tuh ngiler dan naikin itu jadi standar. Pada kenyataannya laki-laki yang tersisa di luar sana tuh nggak begitu. Aku emosi nih, aku
beneran emosi. Itu apa belum selesai pertanyaanku. Itu hanya God's grace aja atau sebenarnya untuk ke situ juga nggak segampang itu Gisel, banyak juga kok di belakang-belakangnya gitu. Tolong dong Kak. Ya, sebelum kita jawab, aku pengen kasih satu bukan konklusi tapi mungkin satu esensi tentang alasan untuk menikah. Ya. Apa sih alasan untuk menikah gitu kan? Kenapa sih kita pengen nikah? Yang mungkin aku bisa tangkap dari apa yang disampaikan Gisel, menikah itu bukan untuk lari dari masalah. Iya. Mungkin itu ya. Yes. Jadi ketika kita mau menikah, memutuskan untuk menikah, kita harus tahu purpose-nya apa. Tiap-tiap orang, tiap couple mungkin beda. Iya. Iya kan, tujuannya beda-beda. Dan nggak ada yang salah, karena itu belief-nya mereka kan. Dan mereka yang bertanggung jawab sama hidupnya masing-masing. Jadi, tapi yang pasti menikah itu bukan untuk lari dari masalah. Karena ketika menikah pasti akan ada masalah baru yang harus dihadapi. Itu yang aku bilang sama Dona dulu waktu kita awal-awal nikah gitu kan. Dan namanya dua orang. Itu umur berapa sih Kak dulu waktu awal nikah? Dia 21. Lebih muda dari kamu ya? Aku mau nangis. Ini 40 aja kayak gitu. Jenutin pala nih. Ya ampun. Terus tapi ya, maksudnya kan setiap individu itu kan unik. Beda-beda. Dari keturunan, dari background dia dibesarkan seperti apa, dari value yang memapar dia selama dia bertumbuh gitu kan, dari bacaannya dia, dari lingkungan, banyak banget faktornya. Dan ketika ketemu dengan individu yang berbeda lagi, ini kan jadi unique couple, makanya nggak ada yang 100% sama couple 100% itu. salah juga nggak ada ya. Jadi teori apapun bisa berlaku, tapi nggak mutlak ngejalaninnya harus sama seperti itu. Semuanya harus adjust dengan situasi masing-masing pasangan gitu. Dan aku pikir apa yang tadi Gisel sampaikan, berangkat dari niat, dari kerendahan hati, dari ngilangin ego, itu mungkin salah satu sedikit dari banyak kunci untuk bisa akhirnya get along dan ketemu balance-nya. Ya. Supaya Kita bisa juga, komunikasi baik, kita tapi harus berarti nurunin dari ego. awal sih gitu kepo banget ini sumpah ini alami. Tapi berarti dari awal kalian dua-dua udah punya basic itu tanpa ada siapa yang berusaha ngebuat siapa. Kayak kadang-kadang kan semua pasti pengertiannya berarti udah expansion. lumayan sepadan dong at that time. Ada part yang mungkin aku bisa bilang Dona punya partnya, ada part yang aku punya partnya. Dan itu jadi satu. Dan itu jadi satu akhirnya gitu. Ada part yang aku egois banget, nggak mau tahu gitu kan. Ada part yang Dona juga susah banget untuk adjust gitu. Bahkan sampai sekarang. Masa sih? Iya. Part mana? Motor? Kenapa ya motor selalu jadi isu ya? Aduh lucu banget sih. Apa ya, kalau aku mungkin kalau boleh jujur, aku gampang banget ke trigger. Jadi apa ya, aku bukan marah, bukan sebel, lebih ke gusar gitu loh, kayak gitu, nggak suka sama situasi yang berulang atau apa gitu kan. Yang menurut aku sebenarnya itu nggak masalah, dibuat dia masalah gitu. Itu sampai sekarang masih. Masih gitu. ada Tapi hal. berarti dua-dua cepat memaafkan juga dong berarti ya? Iya dong, gimana? Intensitasnya mungkin berkurang jauh dan cara tetap ke trigger, tapi cara aku untuk mengeluarkan ekspresi mencoba untuk berubah supaya bikin Dona jadi lebih nyaman gitu. Tapi intinya keinginan masing-masing. Aja lo tau banget ya. Karena kan katanya gitu, orang nggak akan berubah kalau bukan dari keinginan diri sendiri kan. Untuk mau berubah itu kan prosesnya nggak semudah kita flip-flop gitu, terus udah berubah gitu kan. Pasti nanti balik lagi, namanya manusia tempat manusia. Sama aja sebenarnya. Intinya mungkin ya sama, kebetulan kita berdua ya nggak ada rumah tangga yang mungkin nggak berantem, nggak arguing atau apa gitu ya, tapi keinginan kita berdua untuk sama-sama berjuang, untuk stick together, betul. Jadi banyak adjustment di sana, kita saling nurunin ego. Ada yang ya itu. Dengar. Intinya memang mungkin punya pasangan yang penting mau dulu, mau berjuang sama-sama dan mau untuk bisa terus bersama-sama gitu. Ketika kita nemuin pasangan yang mau berjuang buat kita, jangan pernah dilepasin. Gitu ya? Aduh. Karena lagi mikir, scanning. Karena cuma butuh satu alasan buat mencintai, tapi ada begitu banyak alasan untuk melepaskan. Masuk, tangkap siapa? Iya. Jadi pasti kita
Doakan semoga Yaudah, Giselle berarti bisa mendapatkan pasangan seperti anak-anak itu ya. cowok Udah mau langsung ditutup nih biar ditanya-tanya terus. Anak cowok siapa Dio aja sama namanya? Diego. Kakak tadi Diego. siapa? Dio dan Diego. Ya itu boleh aku pesan satu. Buat Gempi, please. Please. Karena kan itu pasti produk mama papanya. Loh iya loh, karena relationship yang baik kan, marriage yang baik akan menghasilkan Amin. manusia yang juga mudah-mudahan Iya. bisa bagus kontribusinya Tapi nanti kan di kita nggak kehidupan pernah tahu, berikutnya. masing-masing kan itu unik kan, individu itu kan unik Iya banget, sih. fingerprint orang kan tapi nggak kan ada yang diserap sama. at least Iya, udah iya. bagus gitu pupuknya. Aku order satu deh. Ditekin ya. Iya. Tapi, aku suruh Gempi iya. stalking IGA. Sekolah apa? Sekolah ke Prancis ya. Gempi taruh di Prancis. Oke, Leo, Diego siap-siap. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mau belajar dari kesalahan kita, Iya. ya kan? Mau menjadi lebih baik lagi, mau Iya. improve, mau berkembang dan bahagia. Dan bahagia, iya, Betul. iya. Iya. Dan dengan semua yang sudah Giselle lewati, ini juga satu pembelajaran yang sungguh luar biasa dan bisa inspiring banyak orang. Iya. Mudah-mudahan Iya. ya supaya ada gunanya nih hidup aku. Iya. Sebelum kita sedikit bahas bisnis barunya nih, karena baru buka tempat iya. pilates kan. Sedikit balik ke komunitas yang kamu sekarang ikuti dan suka kasih nasihat kan sama teman-teman yang mungkin punya problem di rumah tangga gitu. Apa sih nasihat utama supaya mereka tetap bisa kuat dan lanjut dalam hubungannya? Nasihat ya, kurang lebih sama sih. Buat aku nasihatnya mungkin karena relationship yang baik itu sebenarnya adalah jurus ninja ya untuk punya kehidupan yang baik. Kalau kita mau hidupnya baik ya we need to maintain a relationship yang kita punya juga baik, dan nggak ada relationship yang baik yang nggak diusahakan. Iya. Intinya semuanya harus diusahakan. Betul. Dan ya itu dan memang sometimes nggak bisa hanya berdasar pada feeling kayak maunya happynya doang gitu, nggak bisa, karena relationship tuh nggak bisa based on happiness. Ya. Karena feeling happiness tuh pasti akan naik turun Iya. kan, Iya. ganti-ganti gitu, perasaan namanya juga perasaan. Jadi lebih ke keputusan sih kalau aku. Kita mau happy tuh result dari keputusan kita untuk mau membangun hubungan yang baik. Iya, tapi itu benar tuh. Jadi emosi. Jadi kalau mencintai orang, love jangan berdasarkan sama emosi, karena Iya. emosi bisa hari ini Feeling suka, bisa besok hari ini- benci, besok sebel. Hari ini benci besok- banget, Heeh. pengen dicekek, tapi besok udah maafin rupanya. Iya. Itu Jadi nggak bisa. itu berdasarkan memang kita membutuhkan dia. Iya. So apa yang kita butuhkan dari dia itu yang akhirnya bikin kita jadi cinta sama dia. Iya, aduh. Jadi kamu butuh aku nih. Ini bintang tamunya sendiri. Jadi nyamuk. Iya, tahu ah. Gitu sih palingan. Sekarang lagi ada relationship, ada dekat sama orang. Ada sih saling mengenal, Iya. saling ngukur-ngukur dulu lah kali ya gitu. Karena kan banyak, karena udah makin banyak tahu ilmunya, jadi kan ya harus di-apply. Iya. Jadi nggak bisa tutup mata lagi. Iya, Jadi iya, kita Jadi ya. semua dibicarakan dari awal. Tuh. Tapi kalau Giselle sendiri tipe yang nggak bisa sendiri atau fine-fine aja? Lumayan sih sebenarnya Butuh senderan ya? Iya nih, apa dikit kayak sebenarnya nggak apa-apa sih sendiri, cuman nggak tahu ya, nggak pernah ada di fase yang sendirian lama-lama. Iya. Kayak ada aja gitu yang ngedeketin dan termasuk yang gampang ya udahlah gitu. Gampang nerima. Oh, makanya dong-dongnya gitu sih. Kayak aku harus ngajarin di Gempi ya. Tapi sebenarnya kan dia apalagi mungkin kita udah terbiasa mungkin dulu punya pasangan gitu ya. Jadi pasti kayaknya kalau nggak ada tuh ada yang kurang gitu. Jadi Giselle butuh seseorang yang paling nggak mau dengerin cerita gitu ya. Padahal sebenarnya nggak harus juga ya. Bisa kok kalau yang lain juga kan ke sahabat. Bisa berdoa, bisa banyak. Cuman ya memang nggak tahu ada Iya. nggak bisa nggak lama-lama gitu kosong. Karena kecil terbiasa sendiri kan anak tunggal ya mungkin ya. gitu. Makanya Gempi Iya. jangan jadi anak tunggal. Aduh, kalau nggak sama-sama aja ya. Sponsor. Kalau nggak sama-sama aja ngulang ya. Oke.
Nah, tadi udah ngomongin relationship, co-parenting, gimana hubungan Gisel sama Tuhan juga. Nah, sekarang juga ada satu hal yang baru yaitu bisnis baru. Yang benar-benar in charge dari awal gitu Iya kan. nih, karena partnernya cuma berlima. Dan kita juga kan belum bisnis besar, jadi kita nggak banyak hire head, jadi kita sendiri yang jadi head-headnya. Gitu Dan dari tadi kebetulan. juga nggak berhenti telepon terus karena Iya. ini benar-benar baru ya. Intens, baru 3 hari. Kalau masa syuting ini kita kayak baru newborn baby, baru 3 hari. Kenapa akhirnya memutuskan punya bisnis di bikin studio pilates? Pilates, karena suka banget. Dan Pilates itu mahal. Jadi kalau mesti bayar terus, lumayan. Jadi mungkin habis udah kemarin invest Pilates berapa tahun, coba pengen balikin, enggak. Sebenarnya ini aja sih, berawal dari kerinduan aja untuk bisa punya tempat sendiri yang bisa provide orang-orang juga untuk bisa latihan dengan nyaman. Berangkat dari holidays content sendiri sih, kayak misalnya di tempat ini kurangnya ini, tempat ini kurangnya ini gitu. Jadi pengen punya sendiri yang coba, ini kan hayal-hayalnya kita ya, pengen kasih yang terbaik, yang kita kurang-kurangnya tuh apa sih? Pengen disempurnakan. Tapi belum ngajar. Belum. Pengen tapi berat lagi bebannya dan proses belajarnya panjang. Iya. Nanti dulu deh, nanti kasihan Gempi. Kalau gurunya Gisel kali semua mau pilates terus ya. Gak apa-apa, aku nongkrong situ juga kok. Nah, tiap hari. Kamu bisa tuh latihan di situ. Dona kan Bisa. suka pilates gitu kan, Iya, sebulan dari sekali. sini gak jauh kok, dari Ngomongin sebulan sini. sekali lama banget. Banyakan bolosnya. Sebenarnya Pilates bisa bocor. capek loh. Kan biasanya seminggu sekali dia pilates kan jadwalnya, Oh, tapi ada gitu. aja tiap minggu alasannya kita lagi ada dapet. meeting nih, Oh lagi gitu. ini, lagi itu Oh, gitu. lucu banget sih. Bisa couple loh padahal Pilates bisa itu. couple, Pak. Apa, Kamu pilates? Saya ajarin jungkir balik gitu. Saya motoran aja deh. Motoran aja, ya. Iya. Yang penting sukses sama bisnis barunya Yes. dan Terima bisnis-bisnis yang kasih. lain, skincare, Terima kasih, kosmetik, iya. ya kan. Aku udah pernah cobain juga tuh. Iya. Oh iya, makasih. Jadi Juga- seneng siapa pertama kali aku dapat paket itu? Iya. Sabrina. Sabrina. Lucu banget sih. Karena dia udah mulai Bisa buat makeup, main-mainan ya. gitu. Kita boleh. Lucu Ada banget cat nanti sih. buat kamu. Gemes. Bentar lagi Gaby juga udah mulai gitu ya. Udah, dia kemarin udah masuk ke toko yang makeup semua itu yang di mall. Ma, aku boleh nggak beli ini, aku biar bisa main makeup? Nggak, kayak Madam aja. Mahal. Kalau Sabrina udah. Udah. Iya, kalau kemana-mana pasti pikiran ke situ. Lucu Namanya banget juga ya. hobi shopping kan, dia jadi cocok. Ada temennya. Iya. Ada alasan nganterin Sabrina gitu. Ya lucu banget ya alasannya. Padahal sendirinya juga ya. Oke. Yes, Gisel, thank you banget sudah Thank you. main di Ngode dan sharing-sharing. Tetap ya, Terima kasih. ngomongnya katanya 30 menit, sekarang udah 4 Iya kan? Iya. 46. Seru. Selamat mengedit. Iya. Selain bisnis-bisnisnya bisa sukses, ini bisnis keberapa berarti Pilates? Banyak lah ya, Macam-macam banyak yang banyak ya. patah tumbuh. Semoga sukses, bisa berkembang dan Amin. keep inspiring juga dan juga di kehidupan pribadi Gisel bisa selalu bahagia, menjadi ibu yang luar biasa buat Gempi. Tetap jadi orang baik, Ya. tetap dan mudah-mudahan kamu juga bisa selalu bahagia. Amin. Nanti supaya bisa kalau berumah tangga lagi bisa kayak baby donor. Soalnya itu beneran goals aku, kesel deh. Amin. Intinya terus berjuang dan jangan pernah melepaskan. Oh. Ya. Keep fighting Keep for fighting, your ya. life. Terima Thank you kasih. so much, Gisel. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Bye. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye-bye. Bye.